kami dari kelompok gold dan silver, atau yang sering kita sebut sebagai emas dan perak, dengan rumput senyawa AU dan AG. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anna Lailatul Farida, dan juga teman saya Salsa Safitri Putri Eli. Kami akan menjelaskan kelimpahan di alam dari gold dan silver, dan juga senyawa AU atau gold dan AG atau silver yang umum dengan berbagai bilangan oksidasi dan juga warnanya. Serta kami akan menjelaskan reaksi-reaksi sederhana dari gold dan silver dan juga aplikasi dari gold dan silver di kehidupan. Yang pertama, kelimpahan di alam dari gold dan silver, atau yang sering kita sebut sebagai emas dan perak. Emas dan perak umumnya adalah inert dan tidak diserang oleh O2 atau oksigen ataupun asam pengoksidasi. Emas dan perak juga digunakan sebagai campuran dalam pembuatan uang koin atau logam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelimpahan alam dari silver. Silver, atau yang lebih kita kenal sebagai perak, memiliki kelimpahan di alam berupa Ag2S. Seperti yang diketahui, perak dapat larut dalam HNO3 dengan membebaskan H2 dari Hi pekat karena adanya pembentukan kompleks iodida yang stabil. Sehingga terbentuk senyawa sulfida atau H2S. Kemudian, Ag atau perak bereaksi dengan H2S sehingga terbentuk lapisan permukaan Ag2S. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gold. Gold, atau yang lebih kita kenal sebagai emas, memiliki kelimpahan di alam berupa AuF3, atau biasa kita sebut sebagai emas 3 fluorida. Emas 3 fluorida dibuat dari AU dengan F2 dengan menggunakan suhu 13.000 Kelvin dan 15 bar. Selanjutnya adalah senyawa yang umum atau yang sering kita temui dari gold dan silver dengan berbagai bilangan oksidasi beserta warnanya. Yang pertama, perak atau Ag dengan bilangan oksidasi 1 dalam senyawa AgCN2 berwarna abu-abu. Ag dengan bilangan oksidasi 1 dalam senyawa AgF berwarna kuning. Ag dengan bilangan oksidasi 1 dalam senyawa AgCl berwarna putih. Ag dengan bilangan oksidasi 1 dalam senyawa AgBr berwarna kuning pucat. Ag dengan bilangan oksidasi 1 dalam senyawa AgI berwarna kuning. Ag dengan bilangan oksidasi 2 dalam senyawa AgO berwarna hitam. Ag dengan bilangan oksidasi 2 dalam senyawa AgF2 berwarna coklat. Selanjutnya, Ag dengan bilangan oksidasi 3 dalam senyawa AgF3 berwarna merah. Selanjutnya, emas. Emas atau AU dengan bilangan oksidasi -1 dalam senyawa CsAuNH3 berwarna biru gelap. Selanjutnya, AU dengan bilangan oksidasi 1 dalam senyawa AuCl berwarna kuning. Selanjutnya, AU dengan bilangan oksidasi 1 dalam senyawa AuBr berwarna kuning. Selanjutnya, AU dengan bilangan oksidasi 1 dalam senyawa AuI berwarna kuning. AU dengan bilangan oksidasi 3 dalam senyawa AuCl3 berwarna merah. AU dengan bilangan oksidasi 3 dalam senyawa AuBr3 berwarna coklat. Terakhir, AU dengan bilangan oksidasi 3 dalam senyawa AuF3 berwarna orange kuning. Selanjutnya, untuk reaksi-reaksi sederhana akan dijelaskan oleh Saudara Salsa. Reaksi-reaksi sederhana.
Yang pertama yaitu proses pembentukan padatan AgCl. AgNO3 aqueous direaksikan dengan ion Cl- aqueous menghasilkan AgCl solid dan ion NO3- aqueous. Yang kedua yaitu proses pembentukan AuCl. AuCl3 solid dipecah menjadi AuCl dan Cl2. Yang ketiga yaitu proses pembentukan AgF2. 4-AgF AsF6 dipecah menjadi AgAsF6 serta AgF2 kali AgF4 AsF6 dan 2AsF2. Yang terakhir yaitu proses pembentukan AuF3. Au direaksikan dengan BrF3 serta dibantu dengan BrF2, AuF4 dan 330 Kelvin menghasilkan AuF3. Berikutnya adalah aplikasi unsur Ag atau silver dan Au atau gold. Yang pertama yaitu silver sulfate. Silver dalam bentuk senyawa Ag2S atau yang biasa disebut dengan silver sulfate atau perak sulfida sering digunakan sebagai lapisan permukaan dengan sifatnya yang semikonduktor. Yang kedua yaitu silver 1 oxide. Silver dalam bentuk senyawa Ag2O atau yang biasa disebut dengan silver 1 oxide atau silver monoxide digunakan sebagai agen bakterisida atau antibakteri. Yang ketiga yaitu silver 2 fluoride. Silver dalam bentuk senyawa AgF2 digunakan sebagai material berlapis dengan isolator transfer dengan sifatnya yang mirip superkonduktor. Yang keempat yaitu silver nitrate. Silver dalam bentuk senyawa AgNO3 digunakan sebagai film fotografi dengan kemampuan senyawa ini untuk mengendapkan perak halida saat diolah dengan ion halida. Yang kelima yaitu solganal. Solganal atau aurotioglukos terbuat dari emas. Emas menekan proses inflamasi. Aurotioglukos atau C6H11AuO5S digunakan dengan suntikan untuk mengobati penyakit reumatoid artritis dewasa dan remaja. Yang keenam yaitu auranovin. Auranovin atau C20H34AuO9PS adalah bentuk emas yang mengurai beberapa efek proses inflamasi di dalam tubuh. Auranovin adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit reumatoid artritis. Yang terakhir yaitu myosirisin. Obat ini digunakan sebagai bagian dari program pengobatan lengkap untuk mengobati penyakit reumatoid artritis aktif. Gold sodium thiomalate atau misorisin adalah campuran garam mono atau C4H4AuNaO4S dan disodium atau 4H3AuNa2O4S dari asam thiomalat emas. Sekian dari kami, terima kasih.